Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan ke implementasi konsep Cypher Hill atau Sandy Hill ke dalam Python ya. Ini ya basicnya sih masih kita membahas kriptografi itu kan secara garis besar itu kita mengubah plain text gitu ya ke ciphertext atau kemudian kita punya ciphertext diubah ke plain text. Ini hanya review kembali apa yang sudah disampaikan. Kemudian ini adalah tabel yang kita gunakan untuk mengkonversi huruf-huruf ke dalam angka, dan ini adalah tabel inverse-nya gitu ya. Jadi kalau kalian yang belum bisa menghitung secara umum gitu, kita bisa gunakan tabel ini sebagai panduan untuk melihat untuk inverse-nya angka tertentu itu apa gitu ya. Nah, saya akan langsung ke Python-nya ya. Ini di sini hanya sekedar kita mau membuat list yang isinya abjad-abjad gitu ya. Nah, huruf j ini di sini perhatian diletakkan di awal supaya memiliki indeks atau nilai numeriknya itu adalah 0 gitu ya. Langkah-langkah secara umum sudah dijelaskan di sesi teoritisnya. Di sini nih agak ada keliru ya, harusnya 1 2. Nah, di sini. Jadi seperti yang biasanya juga kita lakukan dalam satu buah proses atau salah satu buah metode yang kita bahas adalah proses enkripsi dan dekripsi gitu ya, atau enciphering atau deciphering. Nah, untuk yang proses enkripsinya untuk Sandy Hill di sini yang akan kita coba dulu adalah untuk matriks yang ukurannya 2x2 gitu. Nah, yang pertama kali dilakukan tentu saja kita masukkan atau entrikan matriks A ya. Matriks A itu kita entrikan di sini. Nah, ini kita pilih, kemudian dihitung. Langkah yang pertama adalah menghitung determinannya untuk mengecek apakah dia sebenarnya secara konsep bisa dibalik atau tidak ya kalau matriksnya, tetapi sebenarnya bukan determinannya yang bisa dibalik, tetapi matriksnya. Matriks bisa dibalik itu dalam artian ada inverse-nya gitu ya, ada balikannya. Balikannya itu adalah yang matriks yang kalau dikalikan dengan matriks awal tersebut hasilnya adalah identitas. Nah, di sini itu kita akan mengecek apakah si determinan yang kita inputkan itu punya inverse atau tidak. Ya, kalau misalkan punya inverse, yang dikeluarkan itu harusnya dapat dibalik ya, dapat dibalik, dan kalau tidak itu tidak dapat dibalik. Ini sebenarnya redaksinya masih perlu atau bisa lebih dibuat lebih baik lagi ya. Jadi tidak dibalik ataupun sebenarnya lebih tepatnya ada inverse-nya begitu ya, memiliki inverse, tapi tidak apa-apa. Untuk sekedar simplifikasi saja, boleh kita tuliskan bahwa A modulo 26 itu dapat dibalik gitu. Nah, kalau misalkan yang matriks yang kita inputkan itu punya inverse-nya ya, atau bisa dibalik, atau dengan kata lain sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa determinannya itu tidak sama dengan 0, maka yang akan dikeluarkan adalah dia dapat dibalik. Sebaliknya, kalau tidak, maka yang keluar adalah tidak dapat dibalik. Di sini kita bisa lihat bahwa matriks A modulo 26 ini dia bisa dibalik ya berdasarkan ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya di bagian ini adalah merupakan step yang kedua ya, step kedua dari proses enkripsi. Nah, di sini kita bekerja dengan plain text yang akan dienkripsi ya, plain text atau teks asli dari yang akan dienkripsi. Kemudian huruf-huruf plain text yang berurutan itu dikelompokkan menjadi pasangan-pasangan ya. Jadi pasangan-pasangan, apabila jumlah huruf pada plain text-nya itu ganjil, maka kita seperti biasa ya nambahin satu huruf dummy atau tambahan begitu ya. Nah, nanti setelah dikelompokkan
setiap huruf plain text semua diganti dengan nilai numeriknya sesuai dengan tabel yang tadi kita udah buat gitu. Nah, di sini kita akan coba gitu ya untuk yang tadi sudah yang sudah di sini nih. Untuk pas plain text-nya itu adalah Dark Knight ya. Nah, diubah dia menjadi nilai numeriknya adalah 3, 0, 17, 10 dan seterusnya. Kemudian kita dapat peroleh vektor-vektornya adalah sebagai mana ini gitu ya. Nah, untuk representasi ini juga sama, untuk simplifikasi sebenarnya ya ini tidak masalah, walaupun ada cara lain yang bisa dilakukan untuk merepresentasikan vektor-vektor ini secara lebih baik gitu ya. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa, kita pakai aja dulu yang sebagaimana Aslab sebelumnya sudah buat ya. Ini juga sudah bagus gitu. Nah, kemudian di proses yang ketiga gitu ya, di proses yang selanjutnya ini, setiap pasangan huruf plain text yang sebelumnya itu sudah dikonversi jadi angka, itu diubah jadi vektor gitu ya, diubah jadi vektor. Kemudian nanti vektor inilah yang akan dikalikan dengan matriks kunci yang sudah dipilih gitu ya. Nanti hasil perkalian antara matriks kunci dan vektor itu akan menghasilkan vektor baru yang disebut dengan vektor ciphertext gitu ya, atau vektor teks sandi kalau bahasa Indonesianya. Nah, simpelnya setiap pasangan plain text yang berbentuk angka itu nanti direpresentasikan sebagai vektor yang isinya 2 elemen. Ini tadi karena kita pilihnya yang 2 ya. Sebenarnya namanya yang kita bahas itu adalah Hill 2 cipher gitu. Nah, secara umum dia bisa sampai N, namun tentu saja untuk mengkaji bahkan untuk yang 3x3 saja sudah agak rumit ya. Tetapi kita akan bangun suatu pemahaman dulu. Jadi mulainya dari yang 2 dulu. Nah, proses ini akan menghasilkan pasangan angka baru. Nah, namun ketika kita bekerja dalam sistem modulo ya, apalagi di sini modulnya 26, setelah perkalian tersebut diambil sisanya aja. Ini hal yang perlu kalian ingat ya. Jadi perlu hati-hati, artinya representasi angkanya itu bisa bermacam-macam. Nah, kemudian di sini di langkah yang selanjutnya, di langkah yang keempat, vektor yang sebelumnya diperoleh dalam bentuk angka diubah lagi menjadi huruf ya dengan abjad yang ekivalen. Dengan kata lain, angka-angka hasil perkalian matriksnya pada langkah sebelumnya itu kita kembalikan lagi ke bentuk alfabet sehingga ciphertextnya itu bisa dibaca dalam bentuk huruf. Nah, proses ini tuh dilakukan dengan cara mencocokkan setiap nilai angka dengan huruf pada alfabet. Misalnya 0 itu A yang tadi ya, dan seterusnya. Nah, sehingga pasangan vektor ciphertext itu bisa langsung kita konversi ke dalam pasangan huruf ciphertext. Nah, kita nih bisa melihat di sini nih ya, bahwa si list nih ini ya, C new abj gitu, itu dibuat untuk menampung hasil konversinya ya dari angka tadi ke huruf. Nah, kemudian dia akan menyatukan huruf-huruf tersebut agar dapat ditampilkan sebagai ciphertext tanpa spasi. Nah, ini contohnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, di langkah yang kelima kita membuat atau memformat ciphertext supaya tampilnya itu sesuai gitu ya dengan bentuk plain text awalnya. Kalau di input plain text itu ada spasi, maka spasi itu dikembaliin lagi ke posisi yang sama di ciphertextnya. Nah, sehingga kita bisa membacanya dengan tetap make sense lah gitu ya, bisa nyaman. Kadang-kadang bisa saja kita bisa menangkap suatu kalimat tanpa spasi dan kita bisa menangkap esensi kalimat tersebut, tetapi ada kalimat-kalimat tertentu yang kalau kita hilangkan spasinya maknanya jadi ambigu, bisa bermakna lebih dari satu gitu ya. Nah, itu adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi biasanya kadang-kadang untuk tahap tertentu gitu ya, misalkan untuk untuk belajar di awal itu bisa diabaikan sebenarnya, tapi nanti untuk di tahap selanjutnya gitu ya, untuk di tingkat yang lebih atas lagi, spasi kemudian karakter-karakter yang memang terdapat di plain text-nya itu dipertimbangkan untuk juga
diubah, artinya diabaikan. Kalau selama ini yang kita lakukan kan kita hanya melihat huruf, kemudian kita asosiasikan atau padankan dengan angka-angka dari 0 sampai 25. Nah, nanti di tahap yang sudah advance itu ya. Nah, pemadanannya juga tidak hanya dengan 0 sampai 25 saja gitu. Nah, ini adalah hasil outputnya ya. Nah, kemudian kita salah satu tantangan dari Hill Cipher itu adalah mencari inverse-nya gitu ya. Bahkan untuk mencari inverse dari matriks inverse-nya saja di matriks biasa kadang-kadang bukan suatu hal yang bisa dilakukan secara cepat gitu ya. Nah, tapi apalagi kalau dengan modulo, belum kita harus nyari ini dan itunya. Nah, di sini dibuat mencari balikannya itu secara atau resiprok ya. Di ASLab yang sebelumnya menuliskan itu istilahnya resiprok secara otomatis. Nah, yang kita gunakan itu adalah konsep ini, mencari GCD ya. Di sini juga dituliskan GCD dari I dengan 26 itu harus sama dengan 1, atau dengan kata lain mereka relatif prima ya. Nah, kita bisa memeriksa semua bilangan-bilangan itu. Nah, kalau pakai Python kan enaknya kita tinggal masukin perintahnya aja gitu ya, terus kita suruh Python buat ngecekin nanti hasilnya keluar seperti apa. Nanti setelah keluar gitu ya hasil-hasil atau list bilangan yang relatif prima terhadap 26. Nah, langkah selanjutnya itu kita cari pasangan inverse-nya. Nah, setiap bilangan resiprok yang dicocokkan dengan bilangan lain sehingga hasil perkaliannya itu kalau dibagi 26 itu sisanya 1. Kita ambil contoh misalkan 3 kali 9. 3 kali 9 itu kan 27. 27 dibagi 26 sisanya 21. Kalau saya terkadang kalian boleh melihat ini sebagai pembagian atau pengurangan. Kalau lebih simpel angkanya ke arah pengurangan ya pengurangan, kayak tadi 27 dikurang 26 ya sisanya 1 ya. Kalau di angka-angka tertentu kita lebih mudah untuk melihatnya dari pembagian ya dengan pembagian itu tidak masalah, sehingga kita nanti bisa memperoleh di akhirnya itu pasangan resiprok yang lengkap gitu ya, seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mencari inverse dari matriks A dari pasangan resiprok yang tadi kita cari. Nah, di sini kita lihat bahwa yang pertama adalah menghitung dulu determinannya ya dari matriks yang kita masukkan, kemudian menggunakan matriks inverse-nya gitu ya, dan seterusnya. Nah, tadi adalah proses setelah diperoleh itu nanti dapat inverse-nya ya, jadi matriks kunci itu adalah yang valid dalam modulo 26. Ya, kadang-kadang dengan perintah tertentu gitu ya si inverse-nya itu tidak tunggal, karena dalam modulo ya kita bisa menuliskannya dalam bentuk yang lain gitu, makanya agak menjadi tantangan tersendiri gitu pada saat inverse-nya itu bisa tidak tunggal dalam segi representasinya gitu. Nah, selanjutnya untuk proses dekripsi atau deciphering itu adalah di sini yang kita lakukan adalah menyiapkan dulu ya si matriks inverse-nya. Matriks inverse-nya disiapkan dulu, atau kita udah punya dulu matriks inverse dari matriks kunci yang udah dihitung sebelumnya. Nah, kemudian sama seperti saat di proses yang tadi di deciphering, kita perlu memastikan bahwa determinannya itu bisa dibalik lagi gitu ya. Jangan sampai ternyata dia kalau misalkan prosesnya itu kita tahu gitu ya, kita mendapat matriks inverse-nya itu dari suatu matriks gitu, artinya pada saat itu dia kita bisa melihat dia punya determinannya 0 atau tidak gitu ya. Tapi terkadang yang kita dapatkan adalah ini matriks inverse-nya gitu, tetap prosesnya itu harus sama, dicari kembali apakah dia determinannya sama dengan 0 gitu ya. Karena kalau kita tahu bahwa matriks yang kita punya adalah inverse dari matriks sebelumnya, sebenarnya
ya udah berarti itu kan inverse-nya gitu ya, tidak perlu dicari kembali. Tapi ini adalah asumsi bahwa si kuncinya atau matriks inverse-nya itu kita terima secara mentah, kita nggak tahu apakah dia memang valid atau tidak sebagai kunci gitu ya. Nah tadi prosesnya serupa gitu ya. Nah hasilnya itu bisa dilihat bahwa inverse-nya itu determinannya itu adalah 9. Nah setelah itu di cipher text itu dimasukkan ya, cipher text yang dimasukkan oleh user itu nanti diubah ke bentuk angka ya seperti yang tadi. Kemudian tahap utamanya sebenarnya mengalihkan setiap vektor dari ciphertext ya dengan matriks inverse-nya nanti bisa diperoleh, kemudian dipadankan dengan hurufnya, nanti hurufnya seperti apa kita bisa dapatkan gitu ya. Nah setelah proses tersebut menghasilkan angka-angka, tahap berikutnya itu adalah konversi menjadi huruf ya. Nah, setiap angka dipetakan ke huruf yang sesuai yang tadi kita sudah punya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini list C new up gitu, itu sama juga seperti yang tadi digunakan adalah digunakan untuk mengubah angka ke dalam huruf yang sudah kita tahu tadi ya listnya. Nanti hasilnya digabungin sehingga membentuk kalimat yang utuh. Nanti juga dia akan menambahkan spasi pada hasil deskripsinya sesuai dengan plain text awal, sehingga struktur kalimat aslinya itu bisa tetap terlihat gitu ya, bisa maksudnya bisa ditangkap dengan utuh gitu. Jadi tidak ada potensi untuk ambigu. Tetapi tentu saja ini semua prosesnya proses basic yang kita pelajari untuk memahami bagaimana Hill cipher itu bekerja. Nah untuk yang ini tentu saja masih punya beberapa loop ya loophole. Ada beberapa keterbatasan apabila kita gunakan untuk case yang lebih tinggi gitu. Nah di sini kita masih pelajari untuk case yang basic saja dulu ya, harapannya supaya kalian bisa menangkap secara utuh konsep atau bagaimana cara Hill cipher ini bekerja. Nah Hill cipher ini termasuk metode yang banyak dikembangkan hingga saat ini gitu ya, karena keistimewaannya begitu, tapi juga alasan dikembangkannya karena ada kekurangan tentunya. Kenapa kita mengembangkan sesuatu, artinya ada keterbatasan pada metode tersebut untuk digunakan pada suatu kasus gitu ya. Nah silahkan kalian selanjutnya ini adalah hasilnya. Nah silahkan lakukan proses ini dan juga dicoba untuk latihan yang di kelas gitu ya, dicoba dengan Python-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.